Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh layak datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Oleh karena kuasa darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan dan melayakkan hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat kasih karunia yang kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau tebus hidup kami. Engkau hapus dosa-dosa kami. Engkau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu, memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Engkau layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha
mengasihi kami, Engkau yang mencintai kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, Yesus Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Dimuliakanlah Engkau, Yesus Tuhan. Ditinggikanlah namamu, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau layakkan kami oleh kuasa darah-Mu yang mulia. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Bagimu Tuhan, kami
disembah, sebab Kau satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Namamu, kami tinggikan Engkau selamanya. Haleluya, haleluya. Bersamamu kami tenang, sekalipun badai menerpa hidup kami. Sebab Engkau melingkupi kami dengan kasih-Mu. Engkau menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau jagai kami. Terima kasih, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu. Kami bersyukur.
pujian ini menjadi pengakuan kami di hadirat-Mu pagi hari ini. Sekalipun badai menerpa hidup kami, kami mau tetap tinggal tenang di dalam-Mu, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Karena kami percaya, sekalipun mungkin Engkau tidak menenangkan badai yang ada di sekeliling kami, tapi satu hal yang kami percaya, Engkau menenangkan hati kami dengan janji-janji firman-Mu, dengan firman yang meneguhkan kami, yang menghiburkan kami, yang meneduhkan hati kami. Sebab untuk pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian penyembahan kami, menikmati lingkupan kasih dan kuasa-Mu, dan kami mau menikmati firman-Mu, karena firman-Mu yang menenangkan hati kami. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan pagi ini kami mau siapkan hati kami untuk firman. Biarlah hati kami hanya diisi oleh firman. Sehingga firman-Mu mengendalikan hidup kami. Firman-Mu menguasai hidup kami. Kami hidup seturut kehendak firman-Mu, berpadanan dengan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau, dan Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, saya minta izin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama lagi memuji menyembah Tuhan di minggu yang baru. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita baca dari 2 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-11. Dengan judul perikop, harus diampuni orang yang bersalah. Tentu dari judul saja kita sudah tahu apa yang mau Paulus ajarkan kepada kita dan mengapa kita harus melakukan hal ini. Ayat 5 katakan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Nah, pelajaran yang pertama yang tentu kita dapat dari ayat ini ya belajar seperti Paulus. Kalau bahasa modern sekarang, Paulus ini orangnya nggak lebay, nggak membesar-besarkan masalah. Dia belajar sih, walaupun di awal dia katakan apa yang dialami, kesedihan itu bukan saja hatinya, tapi bahkan bisa menyedihkan hati semua. Tapi kemudian Paulus katakan gini, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Nah, hal yang pertama yang kita belajar dari Paulus ya belajar dengan realita, tidak hiperbola, tidak melebih-lebihkan satu keadaan, tapi poinnya juga adalah ini bicara tentang satu hubungan, seperti nanti di pasal-pasal berikutnya, atau di pasal sebelumnya malah, tentang tubuh Kristus. Paulus katakan kalau satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh itu akan mengalami rasa sakit itu.
Nah, begitu juga apabila satu anggota bersuka cita, maka seluruh tubuh akan mengalami sukacita. Jadi, mari setiap kita tinggal di dalam komunitas di mana Kristus menjadi kepala dan kita sama-sama menjadi anggota tubuhnya, sehingga kita bisa sama-sama turut merasakan, turut berempati dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara seiman kita. Sekalipun di sisi yang lain, dunia sedang semakin hari semakin menjadi pribadi yang individualis. Ya mungkin ini bukan hari ini saja, tapi mungkin tren sudah beberapa dekade ini, apalagi kalau tinggal di kota besar, itu sifat manusia semakin individualis, apalagi zaman sekarang, generasi milenial, generasi yang benar-benar sangat-sangat individualis. Karena dari kecil mereka sudah terbiasa sendiri, bisa main sendiri, bisa melakukan semua sendiri, nggak keluar rumah, bahkan nggak keluar kamar kalau zaman sekarang. Berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Kita nggak mungkin nggak keluar rumah, kita nggak mungkin nggak kenal tetangga kanan kiri, bahkan sampai ujung kampung pun kita kenal. Nah, tetapi dari ayat ini bukan saja kita belajar untuk nggak lebay, tapi kita juga belajar untuk kita hidup itu di dalam komunitas, dan dalam komunitas sel khususnya, itu bukan hanya sebatas agenda gereja, tapi memang membangun sebuah tubuh Kristus. Dan biarlah komunitas sel kita itu adalah menjadi komunitas sel yang dimana Kristus menjadi kepala, Kristus yang memimpin, Kristus yang menguasai. Dan kita sesama anggota tubuh Kristus, kita boleh satu dengan yang lain, saling meneguhkan, saling menghibur, saling menguatkan. Sehingga kalau ada satu yang sedih, maka yang lain mengalami kesedihan. Nah, ayat berikutnya katakan, bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran bagi sebagian besar dari kamu. Ini yang dimaksud adalah orang yang menimbulkan kesedihan bagi kita. Nah, kan dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang bisa saja terjadi, dan ada orang-orang yang bisa melukai hati kita. Bahkan mungkin juga kita bisa melukai hati orang. Nah, tapi ya itu tadi, Paulus mengajarkan, seperti beberapa waktu yang lalu kita juga sudah belajar, terhadap orang-orang seperti itu, ya kita harus berani menegur kalau bahasa Paulus. Baik teguran itu empat mata, memanggil 2-3 orang saksi, bahkan menegur di depan seluruh komunitas. Dan poin yang akan kita belajar hari ini adalah harus diampuni. Nah, itu poin pentingnya. Karena ayat 7 katakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Jadi Paulus mengajarkan untuk kita mengampuni pagi hari ini. Nah, berbicara tentang mengampuni, ada prinsip yang berulang-ulang saya akan ingatkan. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Sembuh adalah proses. Melupakan tidak akan pernah. Jadi ada begitu banyak orang berusaha untuk melupakan supaya bisa mengampuni. Oh, nggak bisa Bapak Ibu. Itu prinsip nggak akan pernah bisa jalan. Prinsip di dalam Kristus itu yang pertama harus buat keputusan untuk kita mengampuni. Nah, terus proses kesembuhan itu berulang-ulang mengampuni. Seperti kalau kita punya luka, untuk diobatin itu harus berulang-ulang ngobatinya sampai benar-benar sembuh. Kapan luka itu disebut sembuh? Ketika walaupun bekasnya masih tetap ada, tapi waktu kita sentuh, bahkan ketika kita tekan, tidak ada rasa sakit lagi. Itu artinya sembuh, Bapak Ibu. Nah, tapi untuk bicara mengampuni, itu adalah sebuah keputusan. Dan saya percaya kalau hidup kita bukan hanya sekedar menguasai ayat firman, tapi dikuasai oleh ayat firman, bahkan dikendalikan oleh firman Tuhan, maka saya percaya kita adalah orang-orang yang bisa mengampuni, dan pasti bisa mengampuni. Kenapa?
Karena kita juga sudah menerima pengampunan yang daripada Tuhan itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi prinsip mengampuni sederhana Bapak Ibu ya. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Sembuh itu adalah proses. Kalau lupa itu nggak bakalan. Kita nggak akan pernah lupa peristiwa itu. Kita nggak akan pernah lupa perkataan orang-orang tersebut. Tetapi ketika orang lain menceritakan orang tersebut, menceritakan lagi kejadian tersebut, nggak ada rasa sakit lagi dalam hati kita. Bahkan kita bisa tersenyum dan kita bisa tertawa mendengar kisah yang menyakitkan beberapa tahun yang lalu. Nah, itu artinya sembuh. Nah, makanya pagi hari ini bangun hidupmu di atas prinsip firman Tuhan. Saya nggak tahu pagi hari ini apakah masih ada orang yang menyakiti hatimu dan hatimu masih sakit sampai hari ini. Saya mau kasih tahu, ampuni. Karena ketika kita mengampunilah terus-menerus, kita akan sembuh. Seperti yang pernah saya katakan, saya pernah cerita, satu hari saya mengalami kecelakaan motor, dan di bagian mata kaki saya sampai telapak itu biru lebam, karena ada pembekuan darah, dan itu sakitnya minta ampun. Dan orang banyak sarankan, Pak itu harus dipijit, Pak harus dipecahin itu darah bekunya. Tapi saya bertahan, saya nggak mau, karena saya tahu sakitnya minta ampun kalau dipijit model seperti itu. Dan 2 minggu saya harus menahan rasa sakit di kaki saya nggak bisa beraktivitas dengan maksimal. Kemana-mana saya juga harus dibonceng istri saya. Sampai satu titik saya katakan, aduh nggak bisa kalau seperti ini terus. Masa sakit ini harus berlama-lama dan berlarut-larut. Akhirnya saya menyerah dan saya ngomong sama istri, udahlah panggillah tukang pijit itu. Dan akhirnya tukang pijit itu dipanggil, dan benar Bapak Ibu, waktu kaki itu dipijit, sakitnya minta ampun. Lebih sakit dibanding 2 minggu saya menahan rasa sakit. Sampai saya harus menggigit kain menahan rasa sakit. Tapi setelah dipijit, dalam hitungan jam, 1-2 jam, area yang tadinya hitam lebam, itu berangsur-angsur menjadi mulai biru, biru muda, dan kemudian semakin menghilang. Dan saya bisa berjalan normal. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita sakit. Apalagi disuruh ngampunin mereka. Aduh, tambah sakit minta ampun. Alangkah enaknya Pak, dia yang salah, aku yang ngampunin. Memang akan lebih sakit dibanding Bapak Ibu menyimpan rasa sakit itu sendiri. Tapi ketika kita mengambil keputusan untuk mengampuni, kita mengalami kelegaan. Apakah langsung sembuh? Enggak, karena iblis akan terus mengintimidasi kita. Ketika iblis mengintimidasi kita ngomong, enggak, aku sudah ampuni dia. Iblis intimidasi kita lagi, aku sudah ampuni dia. Ketika kita ingat wajah dia, kita ngomong, enggak, aku sudah ampuni. Di dalam Yesus aku ampuni dia. Ingat lagi kata-kata dia, buat keputusan lagi, aku ampuni. Sampai akhirnya engkau sembuh. Sehingga ketika iblis mengintimidasi, ketika orang ngomongin, ingetin masalah itu, kita cuma bisa tersenyum. Bahkan seperti berulang-ulang saya pernah ajarin, bahkan kemarin minggu lalu di Komsel Damai Sejahtera saya juga ajarin. Kalau engkau pengen makan dari rumah ke sebuah tempat makan, dan ketika engkau parkir di tempat makan, engkau lihat orang yang menyakiti hatimu itu, kamu jangan marah, jangan putar kepala, balik, dan akhirnya cuma makan Indomie di rumah dengan rasa marah. Harusnya kau tetap masuk ke meja kasir, bayarin orang itu, baru pesan makanan. Nah, itu namanya sembuh, Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini Paulus mengajar, karena sekali lagi jelas judul perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Nah, jadi hari ini mari praktek firman Tuhan ini. Mengampuni itu adalah keputusan, sembuh itu adalah proses, melupakan enggak bakalan. Karena kalau Bapak Ibu pengen lupa dan benar-benar lupa ingatan, nanti TC tempatnya Bapak Ibu. Jadi nggak akan pernah lupa. Nah, dan sekali lagi, starting from your home. Mulailah
dipraktekkan dari rumah kita. Suami istri saling mengampuni, jangan saling menyalahkan terus, saling mengampuni, mengampuni dan mengampuni terus. Karena orang yang paling rentan untuk menyakiti hati kita adalah orang terdekat kita. Kalau orang luar terkadang mau ngomong apa, kita bisa cuek, kita bisa masa bodoh, Bapak Ibu. Terserahlah, aku juga nggak makan dari dia. Walaupun itu sebenarnya juga salah, itu marah itu namanya. Tapi kalau orang yang kita kasih, sama seperti Daud pernah ngomong di kitab Mazmur, Tuhan kalau musuhku yang menyakitin aku mah nggak peduli. Tapi ini orang yang dekat dengan aku, yang jalan sama-sama ke rumahmu, kata Daud. Itu Daud bicara tentang Absalom anaknya, waktu dia dikudeta oleh anaknya, waktu dia ditikung, waktu dia ditusuk dari belakang oleh anaknya. Daud bermazmur, Daud nyanyi. Nah, itulah kelebihannya Daud, Bapak Ibu. Waktu dia disakiti hatinya, dia datangnya kepada Tuhan. Dia bukan cari nasihat yang akan semakin membuat dia sakit dan membuat dia emosi dan marah. Coba kalau dia lagi ditikung seperti itu, terus penasehat ngomong, oh sikat be anak kau, udah tahu diri. Wah, selesai Absalom. Tapi kita tahu kisah itu. Bahkan ketika akhirnya prajuritnya, jenderalnya menyerang untuk mengalahkan, itu tentu secara teknis supaya kerajaan Daud tetap berdiri, Daud cuma pesan satu, tapi jangan kau apa-apakan anak muda itu. Bahkan ketika ternyata akhirnya Absalom meninggal, Daud nangis sejadi-jadinya, sedih, sehingga para panglima dan prajuritnya jadi bingung. Oh, jadi menurut kamu Daud, kalau seandainya kami semua yang mati dan Absalom hidup, kamu akan tetap seneng ya? Wah, jenderal panglimanya tersinggung oleh apa yang Daud lakukan. Tapi sebenarnya bukan hal itu yang Daud maksud, tapi betapa Daud tetap mengasihi Absalom walaupun dia sudah dikudeta, walaupun dia sudah ditusuk dari belakang. Nah, begitu jugalah dengan kita yang saya katakan tadi. Orang yang paling rentan menyakiti hati kita itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Tapi pagi hari ini, mari belajar tunduk pada otoritas Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Judul perikopnya adalah harus diampuni orang yang bersalah. Karena terkadang kita yang ada di posisi orang yang bersalah, Bapak Ibu. Dan ketika kita bersalah, ya kita perlu diampuni. Makanya prinsip ini seperti di Camp Pria dikatakan, kita ini harus mengampuni dan diampuni. Karena kalau enggak, akan ada celah di hati kita. Celah di mana iblis akan masuk dan mengendalikan. Makanya surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 27 katakan, jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan memberi topos, jadi jangan memberi tempat pijakan. Seperti kisah Kain dan Habel. Ketika ada kemarahan di hati Kain, dan Kain nggak beresin dengan Habel adiknya, maka firman Tuhan katakan, ingat, dosa sudah mengintip. Nah itu kalau yang ikut Camp Pria ngerti banget sesi ini. Tapi saya berharap bukan cuma sekedar sesi yang didengar, tapi sesi yang dipraktekkan, firman Tuhan yang dipraktekkan. Begitu juga dengan kita pagi hari ini. Mari praktek kebenaran firman Tuhan ini. Oke, yang lain selanjutnya saya bacakan, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Saya percaya Bapak Ibu orang yang taat firman Tuhan, amin. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Semua alasannya kita lakukan karena Kristus. Ayat 11 ini yang perlu kita perhatikan. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, supaya iblis jangan mendapat keuntungan dari kemarahan kita, dari ketersinggungan kita. Kalau ketika kita marah, emosi, dan terus kita dendam, ya iblis akan dapat untung dan dia tepuk tangan. Bagus, terus, hebat. Iblis yang menang, kita yang kalah. Nah, jadi ketika kita mengampuni, iblis dikalahkan. Ketika kita melakukan firman Tuhan,
iblis dikalahkan. Jadi nanti secara detail di minggu terakhir saya akan khotbahkan, di beberapa ibadah saya sudah khotbahkan hal ini. Karena sesungguhnya musuh kita itu bukan darah dan daging, kata firman Tuhan, tapi tipu muslihat iblis. Jadi jangan suami istri jadi saling bermusuhan. Karena musuh kita bukan darah dan daging. Orang tua dan anak jadi musuhan. Sesama kerabat jadi musuhan. Bos dan karyawan jadi musuhan. Karena musuh kita itu adalah tipu muslihat iblis. Jadi kalahkan tipu muslihat iblis dengan lakukan firman Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Paulus supaya iblis tidak mendapatkan keuntungan. Iblis harus dikalahkan. Dan satu-satunya mengalahkan tipu muslihat iblis adalah dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin di antara Bapak Ibu mau cerita bagaimana pengalaman soal mengampuni atau diampuni. Silakan Bapak Ibu. Oke, saya percaya Bapak Ibu sering mempraktekkan mengampuni dan diampuni, sehingga pasti bisa cerita nih pagi hari ini. Atau masih ada yang sakit hati, belum bisa ngampuni hari ini, jadi susah cerita. Oke, silakan. Kalau tidak ada, Pak Simon mau? Silakan Pak Simon, sudah mau bergerak ke depan tadi. Ya, bicara masalah mengampuni ya. Sebenarnya saya dulu orangnya, Bapak Ibu tahu, dominan, ya kan. Saya orangnya kalau salah harus saya sikat sampai tepat. Tapi semakin berjalan, semakin hari, ya apalagi ada di Karamdeo ini, saya menyadari bahwa sesungguhnya apapun, ya kan, yang berjalan itu Tuhan selalu menginginkan kita mempraktekkan firman-Nya. Memang terutama ya kan setelah Kempria saya boleh mulai sadar bagaimana memperlakukan orang yang ada di sebelah kita. Nah, jadi kadang-kadang kan kita bikin orang kesel kita tidak pernah tahu. Tapi orang bikin kita kesel langsung suhu pendeknya meledak. Tapi hari-hari ini saya juga belajar ya dan belajar, apalagi ketika mama saya banyak meninggalkan pesan-pesan, ya kan bagaimana ya. Dari situ saya mulai merenung dengan firman Tuhan, benar apa yang dituliskan oleh di dalam firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada kita, ya kan. Itu sangat ya kan. Saya semakin hari rasanya kalau makan garam itu masinnya itu memang kita nikmati, ya kan, bukan hanya asin tapi asin itu menikmati sekali. Ada kan kita makan oh enak tapi kita tidak pernah menikmati sampai ke ujung-ujung. Sekarang saya nikmati bagaimana ya kan, saya bersyukur ya kan, ya kadang-kadang kita ya suka juga kecewa ya. Kalau dulu orang tampar pipi kiri saya balas dengan tangan kanan. Tapi setelah sekarang enggak. Tampar pipi kiri, ya kita coba kalau usahakan kasih pipi kanan. Apalagi yang saya harus hargai yaitu masalah tentang istri dan anak-anak. Saya renungkan beberapa saat ini ya kan, apa yang kita mau warisi kepada anak dan cucu kita. Ketika mama saya berpesan, ya kan dulu waktu sebelum dia pulang, dia waktu sakit dia berpesan sama saya satu kali dia panggil saya datang, banyak pesannya sekali, ya kan. Nah, jadi kalau kita tidak menjadi teladan, ya kan, sia-sialah kata firman Tuhan, orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Nah, inilah orang baik ini, ya kan. Apakah kita memperlakukan baik seperti apa? Tentunya kita harus mengampuni, ya kan.
kemarin saya begitu diberkati, ya kan, om saya yang selama ini menjadi, ya kan, orang yang saya harus doakan terus, ya kan. Secara manusia sakit saya, tapi firman ini berulang-ulang hari ajaran kita, ya kan. Bagaimana proses mengampuni itu. Tapi kemarin saya juga kaget, dia panggil saya, akhirnya dia ngajak saya ngobrol begitu, begitu, dan begini kan. Oh, rupanya manusia tuh akhirnya ujungnya juga sadar, ya kan. Jadi kita juga belajar harus mulai sadar bagaimana, ya kan. Kita harus bisa membedakan, apalagi kita nih orang-orang pelayan kan. Nah, orang pelayan itu, ya kan, selalu menjadi sorotan orang. Nah, kalau kita berbuat sedikit yang membuat hati orang tidak senang aja, apalah di mimbar, ya kan, apalah dia. Nah, di situ jadi kita memang ya, kita harus pikul salib. Rasul Paulus katakan apa? Kita harus belajar semakin hari, ya, mengampuni, ya kan. Nah, dengan istri sekarang kami terus terang aja, ya kan, sudah sangat enjoy, ya kan. Sudah tidak ada lagi, kalau dulu biarin aja lah, dia tidak mau dengar, sudahlah. Tapi sekarang kalau istri saya nggak mau dengar, saya kasih tahu baik-baik, ya kan. Apakah kami tidak pernah sedikit nada do-nya tinggi? Ada, saya akui. Aslinya itu kita nggak bisa lepas, ya kan. Kadang-kadang masih terbawa kan, itu lahiriah kita yang sudah melekat kan. Tapi bagaimana? Ya kita harus cuci dengan firman, ya kan. Selalu renung firman, oh iyalah, iyalah, ya kan. Firman sudah nempel, oke, ya kan. Tetapi bukan paksaan. Ya. Tuhan juga bilang kalau engkau mau sembuh, ya kan, angkat tilammu dan berjalanlah. Jadi kita jangan duduk pada masalah persoalan yang mengikat kita, ya kan. Angkat tilammu dan berjalanlah. Tinggalkanlah. Nah, saya juga merenungkan hari ini, ya kan, banyak hal yang harus kita lakukan. Coba kita buka dari lembaran kita dari kecil sampai perjalanan sampai hari ini. Apa yang harus kita rubah? Apa yang harus kita masih pakai? Apa yang memang harus sama sekali kita kuburkan? Nah, ini yang menjadi salah satu cara kita mengampuni juga. Ya kan? Nah, jadi di sinilah saya harus benar-benar semakin hari semakin meresapi, ya kan? Jadi dulu ya Bapak Ibu tahulah, ya kan, tipikalnya saya, ya kan. Sampai anak saya juga kemarin sempat kami ya ngobrol, ya kan, tapi saya happy sekali mereka bisa senyum, ketawa terbahak-bahak, ya kan. Karena apa? Karena ada seorang yang namanya Bapak yang mau rendah hati. Nah, jadi saya mulai oh begini ya. Maka dari sisa apa yang ada masa waktu hidup saya, ya kan, tentunya saya harus dari mana saya harus mulai, bukan dari orang luar, tapi dari dalam rumah saya. Dari rumah tinggal saya lah saya harus memulai, ya kan, bagaimana. Rasanya tidak seperti semulus apa yang kita inginkan, tetapi itulah proses yang kata Pak Heri itu, proses ya. Ya kan kita belajar, saya juga memasang nilai itu di dalam perusahaan saya itu tentang komunikasi, keseimbangan, perubahan. Nah, perubahan ini proses, tidak gampang, ya kan. Nah, udah itu kesepakatan. Jadi kalau ini sudah kita lakukan dalam rumah tangga kita dimanapun, seperti moto saya juga, saya di mana ada saya, di situ terjadi perubahan lebih baik, ya kan. Coba kita renungkan, saya renungkan, ini dari umur saya 16 tahun ketika saya mau merantau, saya hidup orang tua saya begitu susah, bagaimana saya harus mendapat sesuatu. Waktu itu belum begitu kenal firman Tuhan ya. Tapi saya udah tanamkan moto, di mana ada saya, di situ terjadi perubahan lebih baik. Ya kan? Jadi kita menjadi kesukaan orang. Begitu kita menjadi kesukaan orang, kita dipercayakan orang, disitulah kita bisa bangkit. Ya kan? Jadi jangan sampai hidup kita tidak diberi kepercayaan oleh orang.
sudah diberi kepercayaan sama orang, kita mengecewakan orang. Kita tidak akan mendapat sesuatu. Ya. Saya praktekkan hari ini, saya tahun 2022 ini saya tempelkan di setiap karyawan saya. Kalau engkau mau berhasil, ya kuncinya ini. Di mana ada kamu, di situ ada perubahan lebih baik. Kalau tidak ada, engkau orang yang sia-sia. Maka saya mengajak ya kan semua kita, ya kan, mari. Saya belum sempurna, tapi saya ingin lebih baik dari hari kemarin. Nah, demikian, dan kesempatan ini juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ya kan yang sudah mendoakan kami, yang sudah begitu perhatian sama kami ya kan. Ada yang sudah datang sampai ke Bangka, yang tidak datang pun jangan merasa tertuduh atau gimana. Kami berterima kasih atas segala apa yang Bapak Ibu sudah lakukan kepada orang tua kami ya kan. Kemarin hari Sabtu ya kan sudah selesai semua prosesi ya kan, saya bersyukur. Saya sangat bersyukur dari hari saya datang hujan, cuaca begitu jelek. Saya cuma doa Tuhan ya kan beri cuaca yang baik. Hari Sabtu kemarin dari pagi mulai bagus ya kan. Saya bersyukur Tuhan begitu baik ya kan bagi kami. Saya percaya juga Tuhan akan berbuat baik kepada siapa yang berharap. Ketika sehari Minggu saya ke gereja, ya kan, saya lihat, wah gerejanya ini kok dibongkar. Saya cari, rupanya mereka pindah di pinggir pantai. Saya tanya pendetanya, ya kan, oh ya, dia bilang sebetulnya saya itu tidak mau, tetapi teman-teman yang datang semuanya, ya kan, bilang bongkar gereja, bongkar gereja. Jadi jemaat kami yang melakukan. Maka dia bilang, ya saya tidak gimana kok. Saya bilang begini, ya kan. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan membiarkan anaknya yang hidup benar. Ya, itu jaminan firman Tuhan. Saya bilang, jadi Anda nggak usah pusing-pusing, ya kan. Gerejanya dibangun begitu kokoh, saya lihat, saya percaya, ya kan. Ini orang saya tahu hamba Tuhan ini ya. Jadi kita itu kalau tidak pernah minta, dia nggak pernah minta hamba Tuhan ini, ya kan. Saya tahu dia nggak pernah minta-minta. Tapi apa? Dia pernah nggak dimanfaatkan orang nggak benar? Pernah. Karena saking baiknya hamba Tuhan ini. Ya. Tapi saya lihat ya kalau orang hidup benar itu tidak akan dibiarkan Tuhan. Meskipun diproses orang, ditipu orang, tapi dia tetap. Nah disinilah saya menjadi apa? Dia lebih mungkin ya sama saya mungkin lebih tua saya ya. Tetapi ngapa saya begitu menjadi apa? Dia menjadi teladan buat saya. Dia seorang hamba Tuhan yang tidak pernah ya kan macam-macam. Ya sempat dia pernah ditampar orang depan mimbar oleh hamba Tuhan yang lain. Oh, saya lihatnya sedih. Ya kan? Ini model Harry lah ini. Ya kan? Karena dia orang mata sipit. Waduh. Ya kan? Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tapi saya begitu lihat, wah oke. Ya kan? Saya bilang gimana ada kesulitan? Enggak ada. Semua udah terencana oleh jemaat sama semua orang-orang yang datang, ya kan, memberi bantuan. Ya saya bilang puji Tuhan, ya kan. Itulah jaminan Tuhan untuk kita yang hidup, ya kan. Jadi jangan kita mental kere, ya kan. Nah, sini saya lihat terus terang aja. Kenapa dia satu-satunya, ya kan, pendeta yang berbeda. Ya, kita ingat kita nih anak atau biji matanya Tuhan loh. Tidak mungkin kalau saya punya anak ya, saya bapak. Tuhan itu sama dengan saya sekarang dengan bapak dan anak. Kalau anak kita itu, ya kan, dia benar-benar, ya begitu dia mau apa, tidak ada dua kalinya kita mau, oh ya nanti enggak ada, ya. Mau gini Pak, papi mau gini langsung cas. Nah Tuhan itu udah demikian. Maka kita belajar bagaimana tetap hidup, ya kan. Satu mengampuni, ya kan.
kedua rendah hati, ketiga ya kan, di mana ada saya, di situ terjadi perubahan lebih baik. Saya yakin gereja pelita itu akan menjadi pelita yang sesungguhnya. Ya kan? Bukan di bawah gantang, bukan. Tapi pelita yang selalu bersinar. Ya. Caranya apa? Ya setiap jemaat itu di mana ada kita, di situ tidak ada yang dirugikan. Menjadi berkat, orang pasti mau datang, ya. Saya tidak bisa belajar menginjil seperti orang-orang lain karena kasih karunia-Nya beda-beda. Tapi saya menginjil dengan apa? Dengan apa yang saya hidupin itulah yang saya injilkan. Mereka lihat, ya kan? Nah, jadi mereka banyak berkata begini-begini, saya bilang ya semua Tuhan itu baik buat kita. Asal kita mau, ya. Sekali lagi saya berterima kasih semua kepada kita yang di Koramdeo, ya kan, acara berjalan lancar. Terima kasih juga untuk Pak Heri, Pak Buyung, ya kan, yang sudah jauh-jauh mau datang, ya kan. Nah, tetapi ya kan saya begitu diberkati, ya kan, tidak ada yang hambatan sama sekali, ya kan, meskipun ya kami agak terlambat sampainya, tapi saya percaya Tuhan buat yang terbaik bagi keluarga kami. Demikian, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Simon untuk sharingnya dari pengalaman hidup, dan biarlah menjadi prinsip yang sama yang juga kita hidupin. Ada satu kalimat tadi yang saya ambil, memang karakter dasar kita itu mungkin sulit untuk berubah, tapi karena kita taat di bawah kendali firman, maka kita mempunyai responding yang baik seturut dengan firman Tuhan. Oke, mari praktek firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kasih karunia Tuhan pasti memampukan kita. Oke, Heng, silakan, Heng. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih setiap kami bisa datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau satu-satunya Tuhan kami yang kami sembah ya Tuhan. Menjadi dasar iman percaya kami hanyalah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk kami terus saling mengampuni ya Bapa, untuk memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami mau melakukannya dimulai dari rumah kami, bahkan ke orang-orang yang di sekitar kami, bahkan yang di luar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami juga terus mau menerima pasangan kami, suami, istri, apa adanya ya Tuhan. Dan kami sebagai pria akan terus bertanggung jawab atas setiap apapun masalah yang ada ya Bapa. Dan juga kami juga terus akan membangun hubungan kepada anak-anak kami semua ya Tuhan. Terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga kesaksian dari Pak Simon. Biarlah Tuhan terus memberkati dan Tuhan pakai Pak Heri dan juga Pak Simon lebih lagi ya Bapak. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami juga bersyukur buat kesehatan Pak Siregar ya Tuhan. Ya semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin baik ya Bapak. Yang dimana saat ini juga sudah pulang ke rumah ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu terus tercurah kepada Pak Siregar ya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Dan juga Tuhan memberkati kesehatan Ibu Mirianti juga ya Tuhan. Terima kasih. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat menantu dari Pak Siregar ya Bapak yang bernama Insinyur Petrus Eridanus yang sudah 3 tahun dinas di Freeport ya Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan supaya dipindahkan kembali ke Pontianak ya Tuhan, boleh berkumpul kembali bersama keluarganya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan terus pulihkan perekonomian bangsa ini ya Tuhan. Terus bawa bangsa ini hari demi hari lebih baik lagi Tuhan. Tuhan juga memberikan keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati pemerintahan yang ada ya Bapak.
Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah kami dikuasai oleh firman-Mu, dikendalikan oleh firman-Mu, sehingga hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, dan itu membuat kami semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah sepanjang hari ini penyertaan tangan kuasa-Mu kami nikmati, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.